Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Adapun tema kita pada hari ini adalah fungsi masjid. Masjid itu harus difungsikan dengan maksimal supaya menghasilkan kebaikan-kebaikan kepada manusia, terutama yang ada di lingkungan masjid itu. Dan siapa saja yang berada di dalam lokasi masjid, dia harus merasakan kemakmuran masjid itu. Memakmurkan masjid itu yang pertama, membangun masjid dengan bangunan yang indah sehingga ada daya tarik untuk datang ke masjid. Arsitektur masjid itu harus benar-benar membuat gaya bangunan masjid itu lebih menarik kepada manusia. Bangunan masjid itu harus lebih indah daripada bangunan untuk tempat tinggal manusia. Itu membangun fisik penting. Makanya hari ini masjid kita tidak berfungsi dengan baik sebagaimana di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Jadi fisiknya perlu dengan gaya arsitektur yang canggih, yang modern. Tetapi tidak melupakan membangun masjid itu dengan menggunakan segala cara yang tidak memuliakan nama Islam. Maka kita masih merasa tidak begitu senang terhadap pembangunan fisik masjid, meminta-minta di tengah jalan. Ini perlu dipikirkan solusinya apa ya. Yang kedua, memakmurkan masjid itu membangun jamaahnya, membangun kegiatan-kegiatan yang positif untuk jamaah siapa saja yang datang ke masjid itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin terhadap hari kiamat, after the day, orang yang mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan mendapatkan Allah dalam kehidupan. Kita perlu mencontoh tata cara masjid yang dibangun dengan baik, jamaahnya dibangun dengan baik, seperti masjid Jogo Karian di Yogyakarta. Masjid itu memang unik supaya menarik, ada daya tarik pada jamaah. Memiliki 100 tangga, memiliki 100 pintu, memiliki sawah, memiliki CCTV, 24 CCTV untuk mengawasi kegiatan-kegiatan masjid. Ini perlu dicontoh. Masjid ini perlu dikembangkan programnya. Masjid Jogo Karian itu sudah buat program untuk jamaah. Ada dapur umumnya untuk memasak kebutuhan konsumsi jemaah yang ada di situ. Jangan sampai masuk masjid
dia keluar masjid, dia masih lapar. Ini perlu dicontoh. Kemudian program-program berikutnya, infak yang ada itu jangan BKM, Badan Kemakmuran Masjid itu berusaha memaksimalkan jumlah nominasi infak, tetapi kurang memanfaatkan infak itu untuk kepentingan umat Islam. Jadi mereka selalu mengusahakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk kegiatan masyarakat, kegiatan Islam, sehingga menghabiskan dana yang ada, tapi dengan kejujuran itu dana tidak pernah terputus, program ini tetap didukung oleh masyarakat karena kepercayaan. Hari ini masjid kita memiliki dana yang begitu besar, apalagi masjid yang besar, dana infaknya setiap Jumat besar, tetapi kurang pemanfaatan dari dana itu untuk mengelola kegiatan-kegiatan umat Islam. Ini perlu dipikirkan ke depan. Jadi Masjid Jogokarian itu sudah mampu menyiapkan bagi musafir untuk menginap secara gratis dan memberikan konsumsi. Dan bagi orang yang tidak bisa memiliki dana untuk pulang ke tempat tinggalnya, mungkin memerlukan transportasi, masjid mampu menyediakan transportasi itu dan untuk konsumsi selama di perjalanan. Ini benar-benar masjid itu adalah memakmurkan manusia, bukan membanggakan fisiknya, tapi membanggakan manusianya, membahagiakan manusianya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah sudah menyatakan sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita hari ini adalah penataan kegiatan-kegiatan, program-program yang belum teruji hasilannya. Program-program yang belum jangka panjang. Nah, ini perlu dipikirkan. Ya, program administrasi perlu ditingkatkan. Informasi perlu disampaikan dengan jelas. Setiap kegiatan masjid, informasi itu harus diungkapkan melalui informasi secara langsung dan informasi yang disediakan di papan informasi, sehingga keyakinan jamaah memberikan sumbangannya itu tidak ada keraguan. Tetapi apabila masjid itu tidak terbuka menyampaikan informasi keuangan dari masjid itu, pengelolaannya, kegiatannya itu tidak jelas, maka ini akan menimbulkan suatu keraguan untuk berinfak, untuk menyumbang masjid. Oleh sebab itu, mari kita, Badan Kenaziran Masjid, Badan Kemakmuran Masjid itu perlu mengambil contoh-contoh dari masjid yang sudah berhasil, ya, yang sudah mencapai keberhasilan dalam rangkaian program untuk membangun jamaah. Bahkan Masjid Jogokarian itu mempunyai database terhadap warga yang ada di sekitarnya, terhadap warga yang ada di lingkungannya, dan mengajak orang-orang yang belum menginjakkan kakinya ke masjid dengan memberikan himbauan-himbauan secara terbuka, dengan cara-cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana menurunkan dai-dai untuk mengajak jemaah yang belum ikut berjamaah. Maka ada istilahnya mensolatkan orang yang biasanya yang kita solatkan yang sudah meninggal, yang sudah jadi jenazah, kita solatkan solat jenazah. Tapi mereka punya istilah
mensolatkan orang yang hidup. Artinya orang yang hidup itu bagaimana caranya, bagaimana upaya kita untuk mengajak mereka. Maka jamaah itu, kegiatan-kegiatan ada jamaah itu, ya BKM itu harus memberikan suatu dana untuk mengajak mereka. Satu orang yang diajak itu dananya dimaksud. Jadi begitulah keadaan masjid mampu untuk memakmurkan manusia, untuk memakmurkan masjid, sehingga jamaah itu bukan hanya menikmati kedamaian, ketenangan dalam masjid, tapi mereka diajak supaya mereka juga menjadi ahli zakat yang mampu mengeluarkan zakat dan infaknya untuk menuju dan mengundang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga masjid kita bukan hanya tempat sujud, ya, musola kita bukan hanya tempat sholat, tapi di situ ada kegiatan-kegiatan ekonomi, ada kegiatan sosial, ada kegiatan yang memberikan nuansa-nuansa keagamaan, ada di situ diberikan penambahan ilmu pengetahuan yang bisa mencerdaskan manusia sehingga hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga kita mampu memunculkan orang-orang yang cinta masjid, generasi-generasi yang cinta masjid, ya, orang yang mendapat naungan dari kiamat salah satunya adalah hatinya terpaut terhadap masjid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.